Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada ilmu, ada harta, ada kedudukan. Mana yang kau pilih? Di antara tiga itu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau memilih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bisanadil mutassilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khayyara Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki fakhtara al-ilma fa'atahu Allahu al-mala wal mulka. Al-Minhajus Sawi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, khayyara Sulaimanu alaihi salam bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara ilmu, harta, dan kedudukan atau jabatan. Fakhtaral ilma, maka yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah al-ilmu. Fa'atahu Allahul mala wal mulka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta dan kedudukan atau pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada ilmu, ada harta, ada kedudukan. Mana yang kau pilih? Di antara tiga itu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau memilih ilmu. Ketika beliau memilih ilmu, maka justru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta dan juga memberikan kedudukan. Andai kata Nabi Sulaiman memilih harta, tidak memilih ilmu, maka belum tentu beliau mendapatkan harta, mendapatkan ilmu dan kedudukan. Maka harta itu bisa datang dengan ilmu. Betul gak? Harta itu bisa datang dengan ilmu. Dan kedudukan, pangkat, jabatan pun bisa datang dengan ilmu. Seseorang bisa jadi doktor itu karena dia belajar. Dapat gelar doktor karena berilmu. Seorang pengusaha punya usaha seperti itu nggak mungkin kalau nggak punya ilmu. Maka ilmu itu adalah hal yang penting. Sebab dengan kita memilih ilmu, nanti akan ngikutin tuh harta dan kedudukan dengan sendirinya otomatis. Tapi kalau kita memilih harta bisa habis. Belum tentu orang berharta punya ilmu. Tapi kalau orang berilmu sudah pasti punya harta dan kedudukan. Begitu, ya. Jadi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Karena pentingnya ilmu, biasnya ilmu bisa mendapatkan harta dan kedudukan. Maka orang-orang yang berilmu pasti akan mendapatkan harta dan kedudukan. Wa qad warada anna ad-dunya yu'tiha Allahu man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Dikatakan anna dunya yu'tiha Allahu, sesungguhnya dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala man yuhibbu wa man la yuhibbu,
kepada orang yang cinta ataupun yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang cinta ataupun yang tidak cinta kepada Allah. Baik dia kafir, mukmin, muslim, kafir, tetap dunia ini semua dikasih sama Allah. Mau dia orang kafir, nggak beribadah kepada Allah, nggak beriman kepada Allah, dunia dikasih. Buktinya yang punya apartemen orang Islam apa orang kafir? Yang punya mal orang Islam apa orang kafir? Dunia dikasih sama Allah, betul nggak? Begitupun sama ada orang Islam yang punya hotel, yang punya perusahaan, ya. Jadi dunia itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mau yang cinta nggak cinta sama Allah dikasih dunia. Ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Ya. Baik kita cinta ataupun nggak cinta kepada Allah, dunia tetap dikasih. Yang nggak cinta Allah aja dunia dikasih, apalagi yang cinta kepada Allah. Wala yu'til ilma, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berikan ilmu. Illa man yuhibbuhu, kecuali hanya kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia dikasih kepada orang yang cinta ataupun yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu hanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cinta kepada Allah dapat ilmu, juga dapat dunia. Begitu. Ya, jadi orang berilmu itu dapat dua. Ya, dapat ilmu dan dapat dunia. Begitu. Kalau orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih dunia, tapi nggak dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan ilmu dan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal abrar, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena ilmu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang-orang yang nggak cinta kepada Allah nggak dikasih ilmu. Dunia dikasih. Orang kafir mau durhaka, mau maksiat, mau ngebunuh orang, dunia dikasih sama Allah. Nggak ibadah-ibadah dari mulai lahir sampai mati, dikasih dunia sama Allah. Tapi dia nggak dapat ilmu. Dia nggak dapat ilmu dia. Cuman dapat dunia tapi nggak dapat ilmu begitu. Ya, maka orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mereka lah yang mendapatkan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Berkata Amirul Mukminin Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal. Berkata Sayyidina Ali bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa begitu? Ya, kenapa Sayyidina Ali ngomong begitu? Ya. Ilmu lebih baik daripada harta begitu. Tapi orang berilmu pasti punya harta. Tapi ilmu lebih baik daripada harta begitu. Kalau kita dikasih pilihan antara ilmu sama harta, pilih mana? Ya. Kenapa pilih ilmu? Karena ilmu lebih baik daripada harta. Kita kasih harta buat anak kita. Kita punya warisan. Kita kasih harta kepada anak-anak kita. Kira-kira bakal habis gak? Udah pasti habis. Tapi kalau kita punya warisan berupa ilmu yang bisa kita turunkan kepada anak-anak kita, kira-kira bakal habis gak tuh ilmu? Kalau ilmu dikasih ke orang makin bertambah. Ilmu dikasih ke orang makin bertambah. Tapi kalau harta dikasih orang makin habis. Ya, begitu. Kenapa bisa dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta? Karena al-ilmu yahrusuka. Karena ilmu itu akan menjaga kita. Wa anta tahrusul mal, dan engkau akan menjaga harta. Itu bedanya begitu. Kalau kita punya ilmu yang bakal jaga kita begitu. Ya, tapi kalau kita punya harta, kita yang jaga harta kita. Kita punya rumah besar, mobil Lamborghini, Alphard, apalagi emas intan berlian segala macam. Kira-kira
kita panggil security gak? Buat jagain, panggil. Dibuka lowongan untuk security di rumah saya. Nah, kenapa dia? Manggil security kenapa? Karena takut kerampokan. Gitu. Berarti dia yang jaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang jaga kita. Kemana-mana kita dijaga sama ilmu. Tapi kalau kita punya harta, kita yang jaga harta kita. Contoh deh, ya kita punya motor yang bagus, begitu ya. Kira-kira naroknya diantepin aja begitu, apa dikunci stang? Kenapa ente kunci stang? Takut hilang. Berarti ente yang jagain harta. Ya artinya bukan bicara kendaraan doang, apa aja begitu. Ya artinya harta tuh begitu. Kalau kita punya harta, kita yang jaga harta. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang bakal menjaga kita begitu. Ya. Al ilmu yazku al infaki wal malu tunqasuhun nafaqah. Ilmu itu akan bertambah apabila diinfakkan, disedekahkan ilmu. Bersedekah ilmu itu ada. Kalau ilmu kita punya ilmu, disedekahkan ke orang, ya, dibagi kepada orang, itu makin bertambah. Gitu. Wal malu tunqasuhu an-nafaqah. Tapi harta bakal habis, bakal berkurang buat kita memberikan nafkah kepada anak istri kita, betul gak? Al ilmu hakimun wal malu mahkumun. Karena ilmu itu adalah hakim. Hakim itu apa sih? Yang memutuskan satu perkara. Jalan atau enggak begitu. Berhenti atau jalan. Lanjut apa enggak, itu ilmu tuh. Ya, wal malu mahkumun, akan tetapi harta itu yang terhakimi. Harta itu yang diatur. Kalau ilmu itu yang ngatur. Kalau kita punya harta tapi nggak punya ilmu, kira-kira habis nggak? Habis begitu aja. Tapi kalau kita punya harta, kita punya ilmu, kira-kira harta itu diolah nggak? Diolah buat usaha ini, begitu nggak? Karena punya ilmu. Tapi kalau orang diwarisin harta atau nggak orang punya harta banyak tapi nggak punya ilmu, itu habis begitu aja, nggak pugu lagu. Tapi kalau orang yang pegang harta, pegang warisan gitu ya, dia punya harta, tapi yang megang harta ini punya ilmu, kira-kira bakal manfaat gak? Bakal manfaat. Dia bikin usaha, ya, dia bikin rumah makan gratis, dia buat sedekahin, dia bikin usaha lagi, dia olah tuh harta. Ya, maka ilmu itu adalah yang ngatur dan harta yang diatur. Ya, begitu. Kalau kita punya ilmu, kita bisa ngatur harta kita. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, jangan ngarep kita bisa ngatur harta kita. Yang ada uang 100 juta bisa 1 bulan habis. Kenapa? Karena nggak punya ilmu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.